ada beberapa keluhan. Yang pertama menyangkut pemerataan dalam bantuan. Ada yang kakak yang dapat, ada yang tidak. Menjadi pertanyaan kami, apakah yang menjadi kendala dampak virus itu hanya orang-orang tertentu atau semua masyarakat? Yang kedua, untuk ini bantuan ini apakah dilihat dari kriteria, misalnya karena dia rumah batu atau dia ini punya penghasilan, ada usaha itu. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore, Pak. Bagaimana keadaan? Sehat-sehat? Sehat. Baik, Bapak Mama, adik-adik sekalian yang saya kasihi. Jadi ini kunjungan Bupati. Tadi saya pergi melihat ya, adik Alex. Kemudian ada perbatasan, melihat bagaimana penjagaan di perbatasan. Dan Bapak tadi sudah ya, Bapak siapa bagi saya? Bebas. Bapak Sebas ya, menanyakan soal BLT. Ya. Jadi begini, ini ada. Kita tahu bahwa sekarang lagi wabah ya, pandemi corona, virus corona, di mana kita berusaha. Ya, yang pertama itu adalah pencegahan dulu. Ya, kita sama-sama jaga supaya virus ini jangan masuk ya, di wilayah kita. Virus ini kan kita sudah ketahui dia jangkit lewat manusia, ya, lewat orang. Jadi setiap orang ya yang kita bertemu, nah ini harus kita jaga jarak. Ya, kita anggap saja bahwa kita semua ini ada virus. Ya. Ya, jadi ketemu bupati juga harus 1,5 sampai 2 meter. Karena dia lewat drop mulut kita mungkin atau dari hidung, nah itu bisa tertular. Nah, saya juga belum lihat ini corona seperti apa, tidak mengalami. Dan sampai hari ini sebagai bupati belum lihat ada warga Kabupaten Sika yang kena corona. Tapi ketakutan kita memang sudah seperti itu. Ini wabah dunia. Ya, kita jaga-jaga jangan sampai kena corona ini. Ngeri sekali. Ya? Nah, itu pencegahan yang penting. Dalam upaya pencegahan, ya ini kita dibatasi ruang gerak. Jaga jarak, tidak boleh keluar rumah, ya di rumah saja. Malam juga harus cepat tidur. Nah, sehingga tentunya berdampak kepada masalah sosial dan ekonomi. Nah, pemerintah sudah ya dengan berbagai program, ya program yang jangka pendek untuk bulan April, Mei dan Juni, yaitu kita lakukan jaring pengaman sosial, social safety net. Nah, ini sudah dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Nah, siapa-siapakah yang berhak mendapatkan jaring pengaman sosial atau nanti bentuk BLT, BST, dan lain-lain, itu adalah kita semua yang terkena dampak. Kita semua yang terkena dampak. Terkecuali adalah para pekerja formal seperti bupati, ya, wakil bupati, DPRD, para ASN, para pejabat, TNI, Polri. Kami pasti tidak terima itu yang namanya BLT. Juga pekerja swasta, pengusaha yang mandiri, mereka yang ada dampak tetapi mereka masih bisa hidup. Ya, para pengusaha, toko apa, ini tidak mungkin. Sehingga program ini tentunya kita semua akan dapat, kecuali mereka-mereka itu. Ya, jadi jangan takut. Mungkin yang awal-awal ini di desa sudah mengumumkan, yaitu yang bersumber dari Kementerian Sosial berupa bantuan sosial tunai. Nah, Kabupaten Sika kita semua ini ada 105.000 kakak. Kemudian mereka-mereka yang mampu pekerja formal itu ada 20.000. Jadi 85.000 kakak ini pasti kita jamin. Dan sumbernya dari mana? 41.000-nya itu dari Kementerian Sosial. Dan di besok ini saya akan launching untuk mulai ya, pemberian itu bantuan langsung tunai 600.000 per bulan. Jadi kita dapat April, Mei, dan Juni. Nah, nama-namanya sudah ada, itu mulai besok. Nah, ini yang dari Kementerian Sosial. Kemudian dari provinsi itu ada 5.800 kakak.
Jadi 41.000 tambah 5.800 sudah banyak. Dari desa itu ada 26.000 dan sisanya dari kabupaten. Jadi saya tunggu saja mana yang tidak puas, mana yang bilang saya belum, nah itu. Nah ini nanti, tapi kami juga sudah mendata. Jadi data dari desa itu mereka mendapatkan dari pusat dan juga dari desa sendiri. Yang sisanya itu, nah ini yang diurus oleh kabupaten. Dana sudah kami siapkan, jadi tidak usah stres, tidak usah pikiran tentang itu. Ya bagi mereka yang sudah dapat, ini saya tugaskan, yang sudah dapat harus mencari saudara-saudara lain yang belum dapat, lapor ke desa. Banyak. Ya, lapor, iya apa-apa, mau Nanti banyak kami berapa, lapor, kan? kami sudah dengar begini, kami Iya, lapor. ya tinggal lapor saja, nanti lapor di desa. Nanti camat juga sudah saya perintahkan Iya. untuk harus. pergi mencari Kita dengar. orang-orang yang terkena dampak. Iya, memang. Nah ini darurat untuk dampak corona, tidak pakai lagi yang 14 kriteria. Ya. Ya biar rumah batu begini, tapi isi dalamnya adalah orang tukang ojek Iya, misalnya. susah juga Kalau Pak. dia berhenti ojek, ya Apalagi kita kami harus yang kasih perempuan. satu, ya 600.000. Nah, jadi tidak usah ya, itu mungkin Iya, Pak. kita merasa belum terdata, tapi nanti semua akan dapat. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin itu Kami saja. banyak Terima keluar kasih. kami di sini, Jaga Pak. kesehatan, istirahat teratur, makan makanan bergizi, bukan makanan mewah. Makanan bergizi itu harus ada sayurnya. Iya, karena ada tidak dapat. nasinya. Batas ini tidak dapat. Batas ini kebanyakan tidak dapat, Pak. Mau segi apa saja banyak. Nanti dapat juga. Bukan Nanti semuanya dapat. virus. Kalau misalnya orang dapat ini meteran listrik, apa kebanyakan yang ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Oh, Yang iya. ya. Begini Pak, yang pegawai negeri dapat, kami yang petani orang Penumpang cuci tangan, lalu setelah cuci tangan ke sini suhu screening. Kalau PT yang dari luar Flores dan zona merah kita screening lebih mendalam. Mungkin dijemput dari sebelum dia tiba mobil sudah dijemput yang sebelum dia mudik juga.